Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, menerangkan terkait mujibatul husli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul husli sittatun. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifasu wal muwalatu wal mautu. Faslun furudul husli ithnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Faslun utawi iki iku fasol suwiji kados pundi pangandikane Mbah Musannif. Mujibatul husni utawi pira-pira perkara kang majibaken adus iku sittatun ana 6. Rupane ilajul hasyafati sewiji iku nglebokaken hasyafah fil farji ing dalam farji wa khurujul mani lan metune mani wal haidu lan haid wan nifasu lan nifas wal wiladatu lan manak wal mautu lan mati. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi pangandikane Mbah Musannif. Furudul husli utawi pira-pira fardune adus. Husli ya, nek huslu, hos pakai ghinnya itu difathahkan, itu membasuh. Kalau huslu ghinnya itu ditumakan mandi. Berarti beda harokat, beda makna. Secara ini, secara yang fasih begitu. Furudul husli utawi piro-piro fardune adus. Kalau asani ghuslul wajhi, kalau dalam fardunya wudu itu kan asani ghuslul wajhi. Utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi. Mboten ghuslul wajhi tapi ghuslul wajhi. Wong di sini maksudnya itu mandi, berarti furudul husli. Utawi piro-piro fardune adus iku isnani ana loro. Rupane an-niyatu suwiji iku niat wa ta'mimul badani lan meratani badan bil ma'i kelawan banyu. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas bersama-sama terkait mujibatul husli, terkait mandi.
Mujibatul husli ay 'alal rijal wan nisa. Ada beberapa perkara yang mewajibkan mandi. Berarti mandi itu ada beberapa bagian. Ada namanya mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Nah, kalau mubah itu setiap pagi itu kita mandi ya monggo, enggak mandi ya monggo. Apalagi tadi pagi itu adem ya. Biasanya panas banget, tadi pagi hujan rintik-rintiknya. Rasanya mau mandi agak malas begitu. Itu mandi setiap hari kita 2 kali, itu mandi mubah. Mandi boleh, tidak boleh. Tapi walaupun mubah, ketika kita niati ibadah, ya dapat ibadah. Ya Allah, saya mandi biar nanti ketika saya kerja teman saya itu tidak ya kambonen badan saya. Kalau saya nggak mandi kan mampu banget seperti itu. Contoh seperti itu. Diniati menjadikan karena Allah berarti jadi ibadah. Maunya perkara-perkara yang nggak dapat pahala kalau nggak diniati, tapi niatnya bagus, dapat ibadah, dapat pahala seperti itu. Makanya eman-eman apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, ya kita coba harus dengan niat yang baik. Udah hafal semua hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niati baik, insya Allah ya akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walaupun mandi itu hukumnya mubah, ya kita mandi diniati ibadah seperti itu. Ada juga yang sunnah, mandi sunnah, ada juga dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak berdosa, itu sunnah. Mandi di hari Jumat, ini mulai dari subuh, pokoknya kalau udah subuh boleh niat mandi Jumat. Contoh kita pakai full berangkat sekolah, karena nggak pulang lagi Jumat, langsung Jumatan di sekolah. Nah, ini ya diniati pas mau berangkat sekolah karena sudah subuh itu. Nah, itu niat mandi Jumat boleh nggak? Boleh, sudah masuk kategori sunnah gitu. Nggak harus ketika jam 11 mau berangkat Jumatan baru mandi, enggak. Nanti WC di kamar mandi di sini ya pada mandi semua, pada ngantri, kasihan begitu. Itu ya, itu. Ataupun Idul Fitri, Idul Adha, mau menjalankan sholat Idul Fitri riaya, sebelumnya mandi boleh. Mulai kapan? Ya mulai sepertiga malam ataupun tengah malam. Itu tengah malam sudah diperbolehkan, jam 1 udah boleh mandi Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ada juga mandi sunnah ketika setelah memandikan mayat, apalagi mayat corona. Sekarang nggak ada lah mayat, karena orang meninggal itu ya mungkin ada bakteri-bakteri ataupun ada penyakit-penyakit yang masih ada dalam mayat tersebut. Maka ya setelah selesai pulang ke rumah ya kita mandi dulu. Makanya orang dulu itu rumahnya itu depannya pasti ada kamar mandi. Kamar mandinya itu nggak di dalam rumah dulu, orang seperti itu. Sebelum masuk rumah itu sudah mandi bersih baru masuk rumah. Seperti itu orang terdahulu seperti itu. Makanya ya bersih-bersih seperti itu. Di depan rumah ada cuci tangannya dan sebagainya. Kemarin pun kita juga begitu. Sekarang udah hilang lagi. Cuci tangan sudah hilang lagi. Itu termasuk mandi sunnah, dan masih banyak lagi mandi sunnah. Diterangkan di kitab yang panjang penjelasannya. Nah, di sini ada mandi wajib, berarti mandinya harus dikerjakan, wajib. Ketika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Berarti kalau nggak mandi berarti dosa. Tapi apa sebabnya? Nah, di sini ada mujibatul husli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Nggak salah-salah nih mandi itu ya. Di sini ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan.
Kalau di syarah itu salah tatun tashtariku fi rijal wan nisa wa yadkhulul hasyafati fil farji wa khurujul maniyi wal mautu. Ada tiga ini baik perempuan ataupun laki-laki. Yang pertama itu ilajul hasyafah fil farji, ya laki-laki ya wajib mandi setelah berhubungan, yang istrinya juga wajib mandi. Ataupun keluar mani ataupun mati, itu wajib mandi. Karena mati itu tidak bisa mandi sendiri, ya dimandikan. Berarti kewajiban bagi saudara seiman ataupun sesama orang Islam. Yang tiga dikhususkan untuk perempuan. Apa itu? Al-haid wan nifas wal wiladah. Karena yang haid itu hanya perempuan, yang nifas juga hanya perempuan, yang lahiran juga hanya perempuan. Seperti itu. Yang pertama, perkara yang mewajibkan mandi adalah ilajul hasyafati, aidukhuluha kulluha wa intolat. Di sini memasukkan hasyafah, udah tahu semua lah hasyafah ya, kepemilikan seseorang, itu hasyafah. Ini dimasukkan baik itu hanya depannya ataupun semuanya, itu ya. Itu. Ini ilaj. Bahkan di sini bukan hanya masuk nempel saja, itu sudah dimasukkan ilaj. Itu. Kemana di sini? Fil farji, ing dalam farji, fi ayi farjin kana sa'ung kana qabla qubulum ra'atin au bahimatin. Ke farji apapun, mau farjinya perempuan ataupun farjinya, naudzubillahi min dzalik, ini jangan sampai ya, ini ke farjinya binatang. Contoh ada orang bersetubuh dengan binatang, ini juga hukumnya nanti setelah itu wajib mandi, apalagi sama manusia, sama sama perempuan, laki-laki sama perempuan. Ataupun duburnya, bagian jalan belakang, mau jalan depannya perempuan ataupun jalan belakangnya perempuan, ataupun jalan belakangnya anak kecil, ini orang yang berkelainan, ini memasuki jalan belakangnya anak laki-laki kecil, juga hukumnya wajib mandi. Baik itu mati ataupun baik itu hidup, maksudnya batang itu ataupun sudah meninggal, juga itu hukumnya wajib mandi. Intinya itu bertemunya ilajul hasyafati fil farji, seperti itu, wajib mandi. Ataupun kebalikannya, perempuan di sini ya, kalau di syarahnya itu wajibu aidon al-huslu alal mar'ati bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha hatta dzakaril bahimati. Mau yang memasuki itu zakarnya laki-laki ataupun yang memasuki zakarnya binatang. Ada binatang, ada zakar dimasukin ke farjinya perempuan, itu pun kebalikannya juga hukumnya wajib mandi. Tapi ya insya Allah tidak ada yang seperti itu. Itu ada yang seperti itu orang-orang yang berkelainan. Kalau sudah Allah memerintahkan untuk menikah, itu jalan satu-satunya yang halal untuk kita ikuti, karena hasrat manusia memang ya harus menikah. Apalagi manusia biasa, Nabi saja menikah, masa kita tidak? Makanya ya berbahagialah yang sudah menikah, yang belum bersabarlah. Makanya puasa, kalau belum menikah ya berpuasa, biar bisa menjaga pandangan, bisa menjaga kehormatan kita, seperti itu. Tapi jangan galak-galak juga sama istri ataupun suaminya, karena memang ya ini
sudah kebutuhan kita sebagai manusia. Manusia normal itu seperti itu. Lah ini orang-orang seperti ini nggak normal. Kalau wong hewan kok dimasukin, nah itu nggak normal. Ataupun kebalikannya, perempuan cari hewan untuk memasukin juga nggak normal itu. Berarti orang abnormal. Nauzubillahi min dzalik, itu bahaya. Berkelainan itu. Walaupun seperti itu ke hewan ataupun ke duburnya laki-laki anak kecil, itu pun setelah itu wajib mandi. Baik jalan depan ataupun jalan belakang, baik perempuan ataupun laki-laki. Ya, sing jelas semuanya karena di matan ya pakai bahasa ilajul hasyafati fil farji. Cuma kalau di syarahnya itu digamblangkan, ternyata bukan hanya laki-laki dan perempuan saja yang seperti kita tahu, tapi di sini hewan pun juga orang yang seperti itu wajib mandi. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, khurujul mani, keluar mani juga wajib mandi. Baik keluarnya itu mimpi ketemu bidadari, pakai bola ya. Kalau bidadari nggak tahu, akhirnya bangun-bangun basah. Ini biasanya kalau anak-anak kecil yang mau balik itu mimpi basah seperti itu. Nah, itu bagaimana? Ya, wajib mandi. Ya, kemarin ada anak kita bertanya, Pak, saya dulu itu pernah keluar mimpi begini, Pak. Saya belum mandi, Pak. Saya mandi tiap hari tapi nggak diniati mandi, ini gimana Pak sekarang Pak? Saya, ya udah itu kapan? Saya tanya itu, ya sudah sebulanan yang lalu. Nah, berarti kamu mandi nanti sore. Mandi terus diniati mandi besar. Oh gitu Pak. Iya. Anak kelas 6 gitu ya. Ya ada yang belum paham terkait itu. Makanya ini ya kita bagaimana anak kita harus paham. Ya terus sholatnya gimana Pak? Yang sebulan itu ya diqodho semampunya. Berarti kamu itu sudah balik itu, karena baru pertama. Intinya keluar mani, baik itu keluarnya secara mimpi, secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau keluar mani maka wajib mandi. Ataupun di sini tidak kebiasaan. Kalau sarannya itu au min ghairihi idza kana mustahkiman bi kasil kafi bi an kharaja li ghairi illatin. Orang keluar maninya itu enggak dari zakarnya itu loh, enggak dari farjinya itu. Keluarnya itu dari tulang sulubnya itu, dari tulang belakang, tulang ekor itu. Karena mungkin kecelakaan akhirnya keluar mani lewat itu. Bagaimana kalau keluarnya lewat itu? Juga wajib mandi begitu. Walaupun keluarnya itu tidak seperti kebiasaan manusia. Sementing itu jelas-jelas mani, maka wajib mandi. Apalagi sengaja. Ya ini wajib mandi. Itu ya, itu yang kedua. Baik ini perempuan ataupun laki-laki. Perempuan pun juga keluar mani. Cuma bahasa ininya apa ya? Bahasa biologisnya apa ya? Yang selanjutnya al-haid wal haidu haid. Kalau perempuan sudah selesai haid, bukan ketika datang haid langsung mandi, enggak. Datang haid berarti langsung dihitung mungkin 7 hari ataupun 6 hari ataupun 15 hari lah, haidnya sudah mampet, sudah selesai lah. Setelah itu wajib mandi. Berarti mandinya itu setelah selesainya haid, bukan ketika baru datang haid langsung mandi, enggak. Naik nifas juga ini
setelah nifasnya selesai, mungkin hanya sebentar, ataupun 40 hari, ataupun 2 bulan, berarti 60 hari. Nah, di sini setelah selesai nifasnya, benar-benar tuntas, perempuan itu wajib mandi. Yang selanjutnya, wiladah melahirkanmu seperti itu. Perempuan habis melahirkan, ya mandi. Ya angel Pak, ya. Pokoknya wajib mandi. Perempuan habis melahirkan ya wajib mandi semampunya. Kalau sesar berarti ya nanti dulu, jangan dipaksakan. Berarti ya nanti dengan tayamum terlebih dahulu. Karena kalau sesar gimana Pak? Nggak bisa langsung ini ya. Nggak bisa, berarti ya tayamum terlebih dahulu. Tayamum berarti untuk menggantikan mandi. Kalau nanti sudah sudah bisa untuk mandi, baru dikerjakan mandi. Yang terakhir adalah kematian ataupun mati. Orang yang mati wajib dimandikan, karena tidak bisa mandi sendiri, maka dimandikan. Nah, ini perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu melaksanakan mandi, yaitu mandi besar. Bagaimana caranya di sini? Furudul ghusli Ithnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'. Fardunya mandi hanya 2. Sebenarnya gampang banget. Fardunya mandi hanya 2. Yang pertama apa? Yaitu yang pertama yaitu niat. Yang pertama yaitu niat. Niatnya kapan? Yaitu ketika nempelnya air di tubuh kita, dimanapun itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pokoknya ketika awal airnya itu nempel di daerah tubuh kita, pokoknya disitulah kita niat. Bagaimana kalau kakinya dulu Pak? Ya memang ya harusan kalau mandi pagi kakinya dulu Pak ya. Kakinya dulu disiram dulu kalau mandi pagi, jangan langsung berujuk ke atas, nanti ada sakit apa begitu, katanya seperti itu. Ya Pak, kakinya nggak apa-apa, disiram dulu kakinya, disiram. Lah pas nyiram kakinya boleh niat, pokoknya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Niat ingsun adus krana ngilangaken hadas kang gede, fardhu krana Allah Ta'ala. Kalau niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala, itu udah paketan apapun, mau junub, mau haid ataupun sebagainya, pokoknya hadas besar semuanya dengan paketan lafaz satu, yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Itu hatinya bunyi ketika gebyur pertama, hatinya bunyi. Dan airnya juga harus air yang suci, mensucikan, tidak serta-merta air sedingai ataupun asal-asalan, itu nggak boleh. Itu niat mandi. Begitu juga ketika mandi sunnah pun juga harus niat. Walaupun di hari Jumat kita mandi tapi nggak niat mandi Jumat, tidak dapat pahala sunnah. Ataupun mandi mau hari raya Idul Fitri, kita bagi-bagi mandi, setelah mandi selesai udah pakai baju baru, oh iya tadi belum niat mandi, berarti mandinya tadi itu belum dikatakan mandi sunnah, hanya mandi mubah biasa. Walaupun pekerjaan sunnah tetap wajib kita niatkan. Niatnya bagaimana? Ya nawaitul ghusla fi yaumil jumu'ati, gitu ya, sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat mandi di hari Jumat, sunat karena Allah Ta'ala. Ya, intinya kalau kita niat dapat pahala, kalau tidak ya nggak dapat, itu yang sunnah. Tapi kalau wajib harus kita niat. Kalau nggak niat berarti hadas kita belum belum hangus ataupun belum dikatakan itu suci kita, berarti kita masih berhadas. Betul. Yang kedua, fardunya mandi wa ta'mimul badani bil ma'.
meratakan air, meratakan badan dengan air. Pokoknya air itu sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kita harus basuh semuanya, bagian luarnya. Termasuk bagian luar itu apa? Itu tempat keluar untuk BAB, nyun sewunya itu. Makanya kalau mandi besar itu cebok dulu, dicebokin itu, dicebokin. Karena kalau nggak dicebokin, kita mandinya berdiri, biur, akhirnya lempitan-lempitan itu tidak terkena. Otomatis berarti kita mandinya belum sah. Pokoknya ujung rambut sampai ujung kaki. Dan tidak ada yang menghalang-halanginya. Mungkin ada cat ataupun lulur ya, yang biasa luluran, wajahnya dilulur gitu kan ya. Skincare apa namanya Pak ya? Skincare lah itu, skincare apa-apa itu. Itu kan perempuan sekarang kan seperti itu. Ibu-ibu, mak-mak, mbak-mbak itu ya skincare. Oh, putih banget, dilihat wajahnya putih, lehernya hitam gitu ya. Ataupun tangannya hitam, itu skincare. Ya, itu ya zaman sekarang ya. Ya, kalau punya modal nggak apa-apa, beli pakai beli. Kalau punya modal. Tapi nggak wajib itu, pakai skincare nggak wajib. Nah ini kalau perempuan kok pakai itu, yang jelas itu lagi ini loh, lagi pernikahan lah ya, lagi pernikahan, mungkin kan didandani itu kan jelas kandel banget itu. Nah, maka di sini sebelum mandi ya dibuang dulu segala sesuatu yang menghalang-halangi sampainya air ke kulit kita, ke badan kita, itu dibuang dulu. Wah jangan sampai menghalang-halangi, terhalang-halangi. Apapun itu, Hansaplast pun masuk. Hansaplast, pokoknya ada Hansaplast di mana di sini ya dikretek dulu. Kalau nggak dikretek, saya yakin itu air nggak masuk, nggak rembes itu, nggak rembes ke kulit nggak. Maka itu dicopot dulu. Pokoknya apapun yang menghalangi itu dibersihkan dulu, dihilangkan terlebih dahulu. Dan juga airnya itu jangan sampai terubah oleh mungkin sabun. Kita kan pakai sabun. Itu jangan sampai merubah, ataupun sampo jangan sampai merubah airnya. Bagaimana kalau kita sampoan? Boleh, nggak apa-apa. Yang terpenting ada basuhan yang benar-benar mutlak, itu membasuh airnya itu air yang mutlak, belum berubah airnya seperti itu. Ya kalau sampoan boleh, berarti bilasnya itu harus bersih. Ataupun sebelum mandi, sebelum pakai sabun kita basahin semua dulu. Ujung rambut sampai ujung kaki kita udah basah semuanya, baru kita pakai sabun. Karena kalau air sedikit, airnya kurang banyak, nggak mengalir banyak, kita pakai sabun. Nah sabun itu bisa merubah mutlaknya air, berarti ini jadi air sudah berubah, berarti air sabun. Otomatis tubuh kita ini disucikan ataupun dimandikan dengan air yang tidak suci mensucikan, tapi dengan air yang sudah berubah menjadi air sabun ataupun air sampo. Makanya hati-hati. Kalau airnya banyak udah mandi ya sementing dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya kena air. Insya Allah sih udah terbiasa mandi tiap hari pagi sore ya, ini sudah paham semuanya gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan keberkahan kita dunia akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Soleh Media.